Metode klasifikasi naive Bayes diambil dari nama seorang matematikawan yang terkenal bernama Thomas Bayes, dengan teoremanya yaitu teorema Bayes. Adapun teorema Bayes yaitu probabilitas hipotesis H dengan kondisi X itu sama dengan probabilitas atribut X dengan kategori kelas H dikalikan dengan probabilitas dari hipotesis H per probabilitas dari atribut X. Probabilitas hipotesis H dengan kondisi X itu dinamakan probabilitas posterior. Probabilitas atribut X dengan kategori kelas H itu dinamakan probabilitas likelihood. Probabilitas hipotesis H itu dinamakan probabilitas prior, dan probabilitas dari atribut X itu dinamakan probabilitas evidence. Nah, apa sih itu? Simak ulasannya berikut ini. Sebelum mengarah ke definisi probabilitas tadi, ada baiknya kita perhatikan dulu tabel data training dengan 5 field. Yang pertama ada nama, yang kedua gaya berpikir, kemudian kepribadian, predikat kelulusan, dan terakhir keberhasilan kerja. Apabila kita ingin memprediksi keberhasilan kerja dari seseorang dengan data-data yang sudah kita miliki, maka keberhasilan kerja di sini berdiri sebagai kelas atau H. Dapat kita perhatikan bahwa kelas dari keberhasilan kerja ada dua, yaitu sukses dan gagal. Peluang sukses dan peluang gagal di sini berfungsi sebagai probabilitas prior. Nah, apabila kita mencari peluang sukses, kita lihat pada field keberhasilan kerja, banyak sukses 3, dan jumlah total semua data pada field keberhasilan kerja adalah 10. Sehingga peluang sukses adalah 3/10. Sedangkan peluang gagal adalah 7/10. Nah, bagaimana dengan field yang lain? Field yang lain berfungsi sebagai atribut X dalam teorema Bayes. Setelah kita memperhatikan data training, sekarang ayo kita perhatikan data testing. Di sini saya memiliki seseorang yang akan diprediksi keberhasilan kerjanya. Apakah dia akan sukses atau gagal berdasarkan data-data yang sudah kita miliki. Peluang Nana sukses atau peluang Nana gagal itu dinamakan probabilitas posterior. Untuk atribut lainnya, misalnya peluang konvergen sukses atau peluang introvert sukses dan sebagainya itu termasuk ke probabilitas likelihood. Lalu peluang Nana konvergen atau peluang Nana introvert dan sebagainya itu termasuk probabilitas evidence. Karena data yang sudah kita miliki mengatakan Nana sudah pasti konvergen, Nana sudah pasti introvert, Nana memiliki predikat kelulusan yang memuaskan, maka dari itu nilai dari probabilitas evidence selalu bernilai tetap. Karena atribut akan bertambah banyak, serta kelas juga akan bertambah banyak, maka teorema Bayes akan diturunkan sedemikian rupa menjadi seperti berikut. Ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini, dan terakhir menjadi ini. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Misalnya sekarang kita mencari peluang Nana sukses. Nah, sekarang peluang Nana sukses itu sama dengan peluang sukses dari data training dikalikan dengan peluang konvergen dengan kriteria sukses dikalikan dengan peluang introvert dengan kriteria sukses dan peluang predikat kelulusan yang memuaskan dengan kriteria sukses. Agak panjang bukan? Namun, jangan khawatir, nanti akan saya jelaskan bagaimana cara mencari probabilitas posterior pada Microsoft Excel, yang tentunya perhitungannya jauh lebih mudah. Untuk penerapan metode klasifikasi pada Microsoft Excel dengan data kategorikal, saya menggunakan 10 data training dengan 1 data testing. Adapun field dari tabel yaitu pertama ada nama, yang kedua gaya berpikir, yang ketiga kepribadian, kemudian predikat kelulusan, dan keberhasilan kerja. Jadi keberhasilan kerja di sini berfungsi sebagai kelas. Nah, langsung saja yang pertama kita akan cari peluang dari kelas. Karena kelasnya ada dua, jadi yang pertama kita buat probabilitas dari kelas sukses. Yang kedua, probabilitas dari kelas gagal.
probabilitas dari kelas sukses kita hitung menggunakan conif. Kita blok dengan kriteria sukses dibagi dengan con A, kita blok enter. Nah, jadi peluang sukses itu bernilai setengah. Peluang gagal itu sama caranya. Nah, peluang gagal juga setengah, 0,5. Lalu kita cek jumlahnya, jumlah itu dicari lewat sum. Ya, jumlahnya 1. Berarti benar ya, karena peluang itu bernilai maksimal adalah 1. Kemudian kita mencari peluang likelihood. Kita mulai dengan peluang gaya berpikir dengan kategori sukses. Gaya berpikir ada konvergen dan divergen. Nah, untuk menghitung peluang konvergen sukses, itu kita pakai conifs dengan kategori konvergen dan keberhasilan kerja sukses per conif. Kita blok lagi dengan kategori konvergen. Lalu untuk divergen, cara yang sama. Lalu kita coba atribut lainnya dengan cara yang sama. Hingga kita menemukan semua dari peluang atribut, baik sukses ataupun gagal. Nah, setelah itu kita bisa memprediksi apakah Nana akan sukses atau gagal. Kita tambah di sini peluang sukses. Di sebelahnya peluang gagal. Untuk peluang sukses sama dengan peluang sukses dikalikan dengan if. Gaya berpikirnya sama dengan konvergen. Kita pakai konvergen yang sukses. Else kita pakai divergen yang sukses. Dikalikan dengan if. Kepribadian sama dengan extrovert. Kita pakai yang extrovert sukses. Else introvert sukses. Dikalikan dengan if lagi. Predikat kelulusan terletak pada kolom L dan baris 19. Jadi L19 sama dengan memuaskan. Kita pakai yang memuaskan sukses. Else if L19 sangat memuaskan, kita pakai yang sangat memuaskan sukses. Else pujian sukses. Peluang suksesnya adalah 0,133 dan seterusnya. Peluang gagal kita cari dengan cara yang sama, hanya saja kita gunakan atribut gagal.
Ya, jadi peluang gagalnya 0,01666 sekian. Nah, untuk penarikan kesimpulan, kita pakai di sini if max blok sama dengan sukses, maka kita isi sukses. Else kita isi gagal. Ya, jadi kesimpulannya Nana sukses. Bagaimana? Mudah bukan? Sampai di sini dulu tutorial bagaimana cara penerapan metode klasifikasi naive Bayes pada Microsoft Excel. Sampai ketemu di video berikutnya.